Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Kuki. Perkenalkan kami dari kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisa data perusahaan industri farmasi menggunakan website Google Data Studio. Lalu, perusahaan-perusahaan yang akan kami bahas adalah PT Kimia Farma Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Industri Jamu dan Sido Muncul Tbk, PT Temboscan Pacific Tbk, dan PT Indofarma Tbk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perusahaan yang akan kami pilih. Yang pertama, PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma merupakan PT industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Lalu analisa data yang telah kami lakukan adalah dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, PT Kimia Farma memiliki nilai total kewajiban tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Walaupun total kewajiban dari PT Kimia Farma merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir, hal tersebut diimbangi juga dengan adanya peningkatan net sales selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi dengan adanya peningkatan total kewajiban dan net sales setiap tahunnya terdapat juga angka yang fluktuatif yang bisa dilihat di total ekuitas, fixed asset, dan total aset. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang bisa ditandai dengan penurunan pada tahun 2019 ke 2020 dan kenaikan pada tahun 2020 ke 2021. Lalu yang kedua ada PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak dalam pembuatan produk-produk kesehatan dan nutrisi farmasi semenjak tahun 1966. 4 segmen utama dari PT Kalbe Farma Tbk adalah obat resep, produk kesehatan, produk nutrisi, serta distribusi dan logistik. Lalu analisa data yang telah kami lakukan adalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan, nilai dari net sales, total aset, total ekuitas, dan total liabilitas dari PT Kalbe Farma mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Namun fixed asset dari PT Kalbe Farma Tbk mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, PT Kalbe Farma unggul pada net sales, total aset, dan total ekuitas. Sedangkan nilai dari total liabilitas dan fixed asset dari PT Kalbe Farma ini berada di bawah PT Kimia Farma. Yang ketiga ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Berawal di Yogyakarta pada tahun 1940, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan usaha jamu dan farmasi tradisional menggunakan teknologi mutakhir. Tolak angin, buku Bima Energi, dan kopi jahe Sido Muncul adalah salah satu produk yang mereka produksi. Lalu analisa data yang telah kami lakukan adalah dengan total kewajiban sebesar 262.300 triliun pada tahun 2017, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki total kewajiban terendah dalam 5 tahun terakhir. Meskipun total kewajiban mereka tumbuh dari waktu ke waktu, mereka masih memiliki total kewajiban terendah di antara 4 perusahaan lainnya. Bisa dibilang mereka memiliki beban paling rendah dibandingkan dengan lain, kecuali aset tetap yang hanya meningkat sebesar 19.837 miliar. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada total ekuitas, total aset, dan penjualan bersih pada tahun 2021. Lalu yang keempat ada PT Temboscan Pacific Tbk. PT Temboscan Pacific Tbk merupakan perusahaan organisasi yang menawarkan produk berkualitas bersama dengan inovasi yang berkesinambungan. PT Temboscan Pacific Tbk dan entitas anaknya yaitu Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha swasta Nasional Grup Tempo yang telah memulai usaha perdagangannya produknya farmasi sejak tahun 1953. Lalu analisa data yang telah kami lakukan adalah berdasarkan data keuangan dari tahun 2017 hingga 2021, total ekuitas PT Temboscan Pacific berada di atas PT Kalbe Farma. Tetapi penjualan bersih PT Temboscan Pacific mengalami nilai yang stabil pada tahun 2019 sampai 2021. Total liabilitas PT Temboscan berada di tingkat ketiga setelah PT Kimia Farma dan PT Kalbe. Aset tetap PT Temboscan mengalami kenaikan pada tahun 2018, tetapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2019. Dan seperti halnya total liabilitas, total aset, PT Tempo berada di tingkat setelah PT Kimia dan PT Kalbe. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah PT Indofarma Tbk. PT Indofarma Tbk adalah produsen obat-obatan yang terdiri dari beberapa kategori. Perseroan telah memiliki lebih dari 231 persetujuan izin edar obat yang terdiri dari kategori ethnical generic, over the counter, ethnical branded, dan serta alat kesehatan. Lalu analisa data yang telah kami lakukan adalah dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, perusahaan Indofarma memiliki penjualan bersih yang paling rendah dari tahun ke tahun selama 5 tahun ke belakang. Namun penjualan bersih Indofarma mencatat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke 2021 karena semakin meningkatnya kebutuhan obat-obatan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, Indofarma mencatat kenaikan pada total aset, total ekuitas, total liabilitas, fixed asset, dan net sales pada tahun 2021. Secara garis besar, 5 perusahaan farmasi ini menunjukkan angka yang terus meningkat selama tahun 2020 hingga tahun 2021. Yang dimana kebijakan pemerintah memiliki kaitan yang erat dengan hasil positif ini. Jadi selama pandemi terjadi, industri farmasi itu merupakan salah satu industri yang mendapatkan keuntungan dari meningkatnya penjualan obat-obatan dan vitamin yang diperlukan masyarakat selama pandemi.
Lalu pada tahun 2021, 5 perusahaan farmasi ini berada pada puncaknya karena adanya high demand dari masyarakat. Pertumbuhan industri farmasi ini terjadi seiring dengan adanya kesadaran masyarakat yang juga semakin meningkat terhadap kesehatannya pada setiap individu. Namun, nilai perusahaan farmasi dapat mengalami fluktuasi. Jadi, karena beberapa bahan baku obat masih harus diimpor sehingga sering terjadinya kelangkaan obat yang dapat berpengaruh pada penjualan dan pendapatan perusahaan farmasi. Berdasarkan dengan data yang ada dalam dashboard, maka dapat disimpulkan bahwa kelima perusahaan yang diambil datanya dalam prospek keuangannya menunjukkan angka yang selalu naik. Berdasarkan dengan dashboard yang ada, diketahui bahwa PT Indofarma Tbk memiliki penjualan yang paling rendah di antara perusahaan lainnya. Selain itu, di dalam dashboard juga diketahui bahwa total ekuitas yang paling tinggi dipegang oleh perusahaan Kalbi Farma Tbk, dan yang paling rendah dipegang oleh PT Indofarma Tbk. Berikutnya, perusahaan yang memiliki total aset paling tinggi yaitu perusahaan PT Kalbi Farma, dan total aset paling rendah yaitu PT Indofarma Tbk. Selain itu, perusahaan yang memiliki total liabilities yang tertinggi yaitu PT Kimia Farma Tbk, dan yang terendah adalah PT Sido Muncul. Dengan net sales terbesar dipegang oleh PT Kalbi Farma, perusahaan dengan fixed aset terbesar yaitu PT Kimia Farma, dan yang terendah adalah PT Indofarma. Sehingga berdasarkan dengan data tersebut, maka 5 perusahaan yang sudah disebutkan mendominasi oleh kenaikan dalam kelima variabel yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih.